Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Ruth Archana Sihombing, kelas instrumentasi 5A, NPT 41220099. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengerjakan packet tracer bagian 15.6.1, yaitu mengkonfigurasi IPv6 dan IPv4 static dan juga default routersnya, yang mana paket tracer ini diambil dari modul Cisco NetAcad Academy. Baik, langsung saja di sini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan, di mana topologi jaringan ini terdiri dari sebuah edge router, kemudian ada LAN 1, LAN 2 yang terhubung masing-masing ke PC A dan juga PC B. Kemudian di sini sudah diketahui alamat LAN 1 dan alamat LAN 2. Nah, setelah itu dari edge router sendiri juga berhubungan dengan ISP1, kemudian ada ISP LAN, dan juga ada ISP2, dan yang terakhir yaitu adalah customer servernya dengan IP yang sudah tersedia. Di sini kita juga sudah diberikan sebuah tracing table yang akan membantu kita dalam mengkonfigurasi IPv6 dan IPv4 nanti. Baik, langsung saja di sini kita pada objektif ini kita akan mengkonfigurasi IPv4 static dan juga floating static default routersnya. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IPv6 static dan juga floating static default routers. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IPv4 static dan floating static routers to internal LANs. Kemudian mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static routes pada internal LANs, kemudian mengkonfigurasi host IPv4 dan mengkonfigurasi IPv6. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit apa perbedaan dari router static, default route dan juga floating static route yang akan nanti kita kerjakan. Nah, kalau static route sendiri itu dikonfigurasikan untuk rute spesifik menuju jaringan tertentu dan bersifat tetap selama konfigurasi. Jadi kalau namanya sudah statik ini berarti rute yang dituju itu akan spesifik menuju suatu tujuan dan bersifat tetap selama konfigurasi berlangsung. Kemudian kalau selanjutnya ada default routes ini apa? Itu adalah rute cadangan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan rute tertentu dalam tabel routing. Jadi dalam tabel routing, ketika rutenya itu tidak mencapai tujuan, maka rute tersebut akan diarahkan ke rute cadangannya, yaitu default router. Kemudian yang terakhir ada floating static route. Ini apa? Ini adalah konfigurasi dengan AD lebih tinggi daripada rute lain, sehingga hanya aktif ketika rute utama gagal. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika sebuah jaringan melewati rute utama, tapi kemudian rute utama itu gagal, otomatis jaringan tersebut langsung akan dialihkan ke floating static route, ya, yang dimana karena di sini sudah diatur AD atau addressing-nya itu sudah lebih tinggi. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini, kita mungkin jarang mendengar, sering mendengar yaitu edge router. Edge router itu apa? Edge router adalah jenis router yang berada pada perbatasan, namanya edge, perbatasan antara 2 jaringan nih, antara 2 jaringan. Nah, biasanya tuh antara jaringan internal seperti jaringan lokal perusahaan. Nah, ini jaringan internal dan juga jaringan eksternal. Nah, edge router ini bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan-jaringan. Jadi edge router ini berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas jalurnya, keluar masuknya bagaimana itu diatur oleh si edge router ini. Seperti NAT atau Network Address Translation, Firewall, dan juga peraturan kebijakan lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang part pertama. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IPv4 static dan floating static default routes. Jadi kita akan mengkonfigurasi IPv4-nya static dan juga floating static default routes-nya. Nah, PT Network meminta static route untuk menyediakan akses internet pada internet LAN, pada pengguna internet LAN melalui si ISP ini. Kemudian, ISP route ini memerlukan router statik.
Jadi si ISP ini dia memerlukan router yang, statik untuk bisa untuk bisa mencapai ke internal-nya. Nah, pada bagian ini, kita akan mengkonfigurasi sebuah IPv4 static default route, dan juga sebuah floating default route untuk menambahkan redundansi pada jaringan. Jadi kita akan menambahkan redundansi pada jaringan ini ya. Kemudian berarti di sini kita langsung saja masuk ke edge route. Kita jangan lupa yang pertama kali adalah kita enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya apa? Karena di sini kita akan mengkonfigurasi IPv4-nya. Nah, kita akan mengkonfigurasi IPv4-nya. Berarti langsung saja dari edge route-nya kita masukkan IP route-nya. IP route pada edge router yang akan langsung mengkoneksikan IPv4 default static route-nya. Nah, ini adalah rute default yang harus melalui si ISP ini. Berarti kita masukkan IP route-nya, kemudian kita masukkan 0.0.0.0.0.0 spasi 0.0.0.0, kemudian kita masukin ini dia interface-nya yang bagian mana, yang bagian ini ya, s 0/0/0. Oke, kita enter. Oke, setelah itu ya next kita lanjut masuk ke step yang kedua. Step yang kedua yaitu di sini kita diminta pada edge router kita akan mengkonfigurasi the connected IPv4 default static route. Nah, ini yang tadi sudah kita lakukan, lanjut ke step yang kedua. Yaitu kita akan mengkonfigurasi sebuah IPv4 floating static default route. Jadi kalau tadi kita mengkonfigurasi yang static default route, sekarang yang floating static default route. Oke. Di sini berarti kita masukkan perintah IP route-nya lagi. Nah, karena di sini kita akan yang kita konfigurasi adalah floating static default route-nya, berarti kita menggunakan interface yang yang serial 0/0/1. IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1/5. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, kita lanjut masuk ke part 2. Nah, kemudian di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static default routes. Jadi kalau tadi yang part 1 kita mengkonfigurasi IPv4-nya, nah di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi IPv6-nya. Oke, step yang pertama kita akan mengkonfigurasi IPv6 static default route. Masih di edge route berarti kita masukkan IPv6 route. Nah, kemudian kita lihat di table address-nya. Yang ini. Kita bisa IPv6 route titik 2-nya 2 kali. Kemudian kita masukkan 0. Setelah itu kita salah di sini kita slice dulu ya. Slice dulu kita masukkan 0, kita spasi, kemudian kita masukkan yang ini 2001 DB, kita copy saja. IPv6 route kita paste. Nah, kemudian di sini 2001 DB8 A01 ini kita ganti yang paling pertama itu 1. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu kita lanjut ke step yang kedua, yaitu di sini kita mengkonfigurasikan IPv6 floating static default route-nya. Jadi kalau tadi default route-nya sekarang yang floating static-nya.
Oke, kita lanjut berarti IPv6 root titik dua lagi slice 0 kita masukkan seperti ini 2.1.5. Oke. Oh, ada yang salah. IPv6 root titik 2 slice 0 2001 DB8 A2. Oke, di sini A-nya langsung 2. A2 1.5. Oke, enter. Nah, baik. Jika sudah, kita lanjut ke part 3, yaitu mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static routes pada internal LANs. Jadi, IPv4 staticnya dan floating staticnya kita konfigurasikan menuju ke internal LANs-nya. Kita masuk ke step yang pertama, mengkonfigurasi IPv4 static routes menuju ke internal LANs-nya. Nah, pada ISP1 konfigurasi next hop IPv4 static route menuju ke LAN 1 jaringan LAN 1 melalui edge router. Kita close, kita buka ISP1-nya. Seperti biasa kita mengetuk pintu dulu. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita akan mengkonfigurasi, kita masukkan IP route-nya yaitu 192. Kita bisa lihat ya di sini ya. IP route-nya 192 192 168 10 16 yang ini. Kita pakai yang 16-nya yang paling pertama. 192.168.10.16 2 jangan lupa subnet masknya 255.255.255.240 10.10.10.2. Oke, jika sudah ini SP1 ya, 10.10.1. Kita ambil yang kedua. Jika sudah kita enter. Oke, kita masuk ke step yang step 1 bagian B. Nah, masih sama pada ISP1 kita akan mengkonfigurasi kalau tadi ke LAN 1 sekarang ke LAN 2. Berarti yang ini. Berarti IP route kita masukkan alamat IP-nya 192.168.11.32. Ini untuk IP-nya ya. 162.168.11.32. Subnet masknya 255.255.255.224 10.10.10.2. Oke, kita enter. Nah, jika sudah kita masuk ke yang step kedua. Kita akan mengkonfigurasi sebuah IPv6 floating static default route-nya. Oke, lanjut. Nah, masih pada oh salah, kita yang masuk yang ini. Kita akan mengkonfigurasi ya IPv4-nya floating pada internal LANs-nya. Nah, kemudian pada ISP1 kita akan mengkonfigurasi directly connected, berarti konektivitas secara langsung floating static route menuju LAN 1 melalui ISP2 route. Kita akan menggunakan administrative distance of 5. Oke, masih sama di ISP config kita masukkan IP route 192.168.10.16, masukkan subnet masknya 255.255.240. Nah, kita masukkan di sini untuk interface-nya yaitu
karena di sini dibilang dia menggunakan administrative distance atau AD-nya adalah 5. J 0/0/5. Bentar. Oke, selanjutnya kita sama ya untuk yang B. Nah, pada sama ya untuk yang B, cuma bedanya dia menuju ke line 2. Berarti kita IP route, masukkan alamat IP-nya 192.168.11.32, masukkan subnet masknya 255.255.255.224, masukkan ID-nya J0/05. Ini saya ada yang salah ya. Oke. Lanjut kita ke part yang selanjutnya yaitu part 4. Kita akan mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static routes pada internal LAN. Jadi kalau tadi yang IPv4 kita lakukan step yang sama pada IPv6. Oke, langsung saja kita masih di ini masih di SP1, kita masukkan IPv6 route-nya yaitu langsung saja kita copy dari sini. Nih, kita copy, kita paste. Oke, IPv6 nah ini IPv6 route-nya 2001 DB8. Enter. Oke, salah, kita ulangi ya. IPv6 route IPv6 route 2001 DB8, kemudian ini dia tidak menggunakan A, 8 1 10 64. Kemudian kita masukkan lagi 2001 DB8 A 1 2. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke yang part 4 yang B-nya. Nah, sama saja, cuma di sini dia menuju ke line 2. Oke, berarti langsung saja kita bisa copy yang ini. Hanya ada yang kita ganti yaitu IPv6 route 2001 DB8. Nah, ini kita ganti jadi 1. Ini 11. Kemudian 264. Ini 2001 DB8 A1B2. Nah, jika sudah, kita lanjut ke step yang kedua. Pada part 4, step yang kedua, mengkonfigurasi IPv6 floating stack. Tadi yang static, sekarang yang floatingnya. Oke, langsung saja kita lanjut di sini. Kita masukkan F2. Kita masukkan IP route-nya. IPv6 route. Nah, kita masukkan di sini yang 2001 DB8 ini ya. Copy, kita paste.
IPv6 root 2001 DB8 1 10 64 2001 DB8 kemudian F 25 ini menggunakan perintah yang menggunakan IPv4 yang ini. Jika sudah kita enter, nah selanjutnya sama untuk yang B yang menuju ke LAN 2. Kita copy, kita paste. Nah, untuk di sini langsung saja kita berarti 2001 DB8 1 ini kita ganti jadi 11. 11 64 2001 DB8 FF25. Ya sudah kita enter. Oke, jika sudah kita masuk ke part 5. Part 5 yaitu di sini kita akan mengkonfigurasi hostnya, host routes-nya. Oke, masuk kita kembali ke page root-nya. Nah, di sini kita diminta pengguna jaringan korporat secara frekuensi akan mengakses server yang dimana itu akan penting untuk si pelayan. Nah, pada bagian aktivitas ini kita akan mengkonfigurasikan static host route-nya menuju ke server. Satu rute akan menjadi floating static route untuk mendukung redundant ISP connection. Oke, yang kita masuk ke step 1 yang itu yaitu kita akan mengkonfigurasi IPv6 routes-nya. Nah, pada edge route kita akan mengkonfigurasi IPv4 directly connected host route to customer service. Jadi, kita akan mengkonfigurasi IPv6 yang secara langsung mengkoneksikan host menuju ke customer servernya. Jadi dari host dia bisa langsung ke customer servernya. Oke, enable konfigurasi terminal. Oke, langsung saja kita IP route-nya, IP route. Nah, kita masukkan alamat IP-nya dari sini, yaitu satu, kita copy, kita paste. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255, 255, 255, 255, 255. Setelah itu kita masukkan dia serialnya. Serialnya yaitu dia di sini menggunakan 0/0/0. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan untuk yang IPv4 dengan administratif distance-nya 5. Jadi kita bisa langsung copy dari yang atas. Nah, di sini kita bisa langsung mengganti serialnya. Di sini satu dengan serialnya. Di sini kita ganti satu dengan ID-nya 5. Oke, next. Kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasi tadi kalau IPv4, sekarang IPv6. Berarti kita langsung IPv6 route-nya. Nah, masukkan kita ke IPv6-nya, yaitu yang ini. Kita copy, kita langsung paste saja di sini. Paste. IPv6 route. IPv6 route 2001 DB8 FF 10. Kemudian kita masukkan di sini dia part 128. Kita kemudian masukkan si IP-nya yaitu 2001 DB8 A 1 1. Nah, setelah itu kita masukkan sama ya untuk yang B, cuma dia beda serialnya saja. Copy,
PES. IPv6 root 2001 DB8 FF2128. Nah, di serial. Nah, di sini dia langsung pakai serial. S0/0/1 dengan AD-nya 5. Oke, next. Nah, jika sudah selesai, kita berarti langsung masuk ke edge root config-nya, yaitu IPv6 root 2001 DB8 FF 10.128 2001 DB8 A2 1 dan 5. Nah, jika sudah nih ada yang masih belum selesai nih, kita lihat apa yang belum selesai. Kita cek resultnya. Oh, untuk static routes-nya yang route 0-nya masih belum benar pada ISP1. Berarti ada yang salah pada bagian static routes-nya, yaitu yang routes V6. Oke. Itu tadi yang di ISP1. Berarti kita mengulang di sini. Berarti di sini ada yang salah. Oke, kita pelan-pelan cari dulu. Tadi di sini part yang ISP1 adalah part yang hmm, ini part 2. Oke, kita lanjut ke part yang kedua. Kita akan part 2 mengkonfigurasi. Tadi yang salah di ini ya, di root 0-nya. Part 2. Kita akan coba kita ulang part 2 yang IP root. IPv6 root. Kita titik 2 langsung /0 2001 DB8 A11. Ada yang salah di sini. Oh, di SP router. Edge router. Kita coba lagi IP root 192.168.10.255.255.255.42.42.42 kemudian 10.10.10.2. Setelah itu kita masukkan IP root IP root 192.11.32.32 terus 255 kemudian 10.10.10.2. Kita enter. Ada yang salah. IP root 1
92, 168, 1132. Ini kelebihan ya. Kita ada yang kelebihan. 10-nya harusnya nggak ikut. Oke. Kemudian di sini kita coba yang IPv6-nya. IPv6 route. Yang ini kita coba. Dua ribu satu DB8 1 10.264 2001 DB8 di sini A1 A A A 1 2. Oke, nah completion berarti tadi kita di sini ada yang salah ya. Di sini kita sudah melihat completion 100, artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan IPv6 dan IPv4 yang statik dan juga default routes-nya. Oke, kita bisa melihat juga di sini completion-nya sudah 100. Kita cek result. Nah, assessment item, nah ini semua sudah centang, artinya kita sudah menjalankan perintah dengan baik. Untuk skornya 16/16. Oke, kita close. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video tutorial mengerjakan packet tracer ini. Semoga dapat bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih banyak.